Halo semuanya. Wah, kita general readingnya. Ini pembacaan energi general. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa, beberapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik. Dan ini bisa berlaku kapan aja ya. Mungkin beberapa sudah merasakan, atau belum, atau nanti gitu ya. Jadi timeless. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. So kali ini temanya berjudul yang iri, cemburu, dan takut kehilanganmu ya. Jadi kita lihat orang-orang yang cemburu itu ya, iri, bahkan yang takut kehilangan kamu. Oke. Aku shuffle dulu ya. Oke. Wah, di sini aku ngerasa ya, ini ada energi Libra ya, Gemini, Aquarius. Ada Leo, Sagittarius, Aries, Taurus ya, Virgo, Capricorn. Ace of Wands. Lalu ada Six of Coins. Oke, kita lihat yang kencang. Di sini yang strong ya, Libra, Taurus, Pisces ya, atau Pisces. Dan aku ngerasanya di sini juga yang strong itu, yang kencang ada energi Gemini ya, Sagittarius ya, ada juga Cancer. Dan aku ngerasa Aries ya, Aries sama Aquarius dengan Scorpio, bisa energi aja, oke? Jadi yang iri nih, yang cemburu, takut kehilangan kamu. Ini ada beberapa orang ya. Aku ngerasa ada yang memang kayak takut kehilangan kamu tuh memang karena suka, karena sayang sama kamu. Ada yang karena cinta, makanya gak mau kehilangan kamu. Mungkin orang ini tuh sebenarnya ada anehnya gitu ya. Karena kalau dia sayang, kalau dia cinta, ya harusnya dia berjuang gitu kan. Tapi dia cenderung dingin, pasif, misterius gitu. Cuma di dalam hati ya, apalagi di dalam batin, sebenarnya dia tuh gak bisa melepaskan kamu begitu aja. So ya kalau misalnya nih kalian gak dekat, atau ya mungkin gak lancar berkomunikasi, atau bahkan gak ngomong, gak bicara, ya orang ini akan telepati sama kamu gitu. Telepati itu kayak yang ngirim pesan batin. Jadi kayak orang yang, ya gue diem nih ya, saya diem, saya nggak berbuat apa-apa, atau ya tindakan saya sedikit, tapi dalam hati saya sebut nama kamu ya. Dalam hati saya ngomong tentang kamu, ya supaya kamu tuh, energi kamu tuh ketarik ke aku gitu, ketarik ke saya. Ya rasa seperti itu. Jadi ya itu kayak efek kan, itu kayak berpengaruh sama kamu jadi kayak kontak batin sama dia gitu. Nah sampai serak aku. So ini aku ngerasa energi apa ya, ya mungkin ada yang strong connection, ada yang koneksinya kuat sama kamu. Jadi diam-diam gitu ya, bukan main sih ini ya energinya. Bayangin ya kalau misalnya orang ini fokus banget mikirin kamu, fokus banget membayangkan kamu. Terus kalian kalau misalnya sefrekuensi nih, apalagi mirror yang twin flame itu ya, atau koneksi spiritual, ya biasanya kayak gitu kan. Kalau dia ngebatin, kalau dia nyebut nama kamu dalam hatinya, ya nyampe ke kamu. Jadi kan kamu kayak ngerasa sepertinya dia tuh susah melepaskan kamu. Ya memang begitu adanya gitu. Jadi ya bukan main. Kita bisa aja sepele gitu ya soal energi, soal
vibrasi atau apapun, tapi ternyata ini berpengaruh. Apalagi kalau memang semesta masih izinkan koneksi ini ada. Cie. Dan aku ngerasanya ini ada yang benar-benar suka, kagum sama kamu, ya. Ada yang salut sama kamu sebenarnya. Tapi ya tidak semua suka sama kamu. Ada juga yang nggak suka ya. Ada yang nggak suka kalau kamu tuh bahagia. Ada yang ngerasa kayak ya jangan sampai kamu tuh benar-benar bisa menyaingi aku, atau ya jangan sampai kamu berhasil. Apalagi kalau kamu bahagia tanpa aku, apalagi kalau kamu bahagianya sama yang lain. Itu ada. Ya ini bisa orang yang udah lama, tapi ada juga yang baru. Ini ada juga teman, ada juga keluarga. Jadi ya banyak yang memperhatikan kamu loh sebenarnya. Dan di dalamnya ada iri ya, ada rasa cemburu. Tapi ada juga yang takut kehilangan. Oke, kita lihat dulu pesan pembukanya. Ini kan ada pesan dari semesta ya buat kamu. Di sini pesan semesta. Oke, aku baca dulu ya, baru kita lanjut. Di sini dikatakan, di dunia ini ada yang senang melihat kamu bahagia, tapi ada juga yang benci jika kamu bahagia. Dia yang mencintaimu akan tersenyum saat kamu bersukacita, tapi hatinya hancur saat kamu tak bersamanya. Namun, ketika dia menyadari arti dari ketulusan cinta, maka dia akan mendoakanmu agar kamu selalu baik-baik saja. Tak sampai di situ, ketahuilah pula bahwa yang sudah berlalu atau yang ada saat ini masih memperhatikanmu, masih memantaumu. Ada yang mencari tahu kamu karena ingin memastikan bahwa kamu sehat-sehat aja. Tapi ada yang memperhatikanmu karena khawatir kamu hidup lebih dari dia, lebih dari mereka. Mereka takut jika kamu tidak terbuka. Tetaplah fokus pada dirimu. Dan sesungguhnya yang membuntuti kamu dari belakang sudah tertinggal jauh dari langkahmu yang sudah maju ke depan gitu. Jadi ada yang gak terima nih kalau misalnya gak tahu kondisi kamu yang sebenarnya, atau ada yang ngerasa kamu sulit ditaklukkan, kamu udah sulit mungkin ditebak ya, atau ya kamu mungkin udah berubah. Ini beberapa kalian kamu sempet nih bucin sama orang ini, atau kamu sempet baik banget sama orang ya, tapi sekarang kamu berubah, kayak udah punya kesadaran spiritual. Di sini kan ada kayak energi awakening gitu loh, kamu kayak benar-benar dituntun ke arah spiritual. Jadi kamu mencintai diri sendiri, menemukan jati diri ya, tertuntun lihat tarot banyak menyendiri lihat tarot gitu. Mungkin kamu udah melewati itu. Jadi ya ada orang yang ngerasa kamu kalau pasif ya, kalau misalnya kamu tidak terlalu membuka diri di sosmed, tidak terlalu membuka diri ke orang-orang, ya banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang kamu lakukan? Kamu ngapain sih? Ya mereka takut gitu kamu gak terbuka, karena mereka itu kayak benar-benar mau tahu kehidupan kamu. Ini bisa teman lamamu ya, mantanmu, atau yang pernah punya urusan sama kamu, punya kerja sama, rekan bisnis, rekan belajar, rekan kerja, atau siapa nih ya. Itu ada yang kayak memantau kamu gitu ya. Beberapa dari mereka ya aku rasa pernah sih menyakiti kamu. Ada yang kayak merasa bersalah, makanya kepo sama kamu, kayak memantau kamu gitu. Berharap ya kamu baik-baik aja, tapi kalau kamu sama yang lain ya jealous, cemburu ya. Di sini nah ada yang udah aku shuffle ya. Ini ada kartu tentang orang yang iri ya, cemburu, takut kehilangan kamu. Ini tuh bisa aja orang yang punya ego ya. Dia tuh egois banget sih sebenarnya. Aku ngelihat ini orang yang pernah kamu perjuangkan, atau ini orang yang pernah kamu perlakukan dengan baik ya. Tapi dia tidak tahu berterima kasih. Ya mungkin apa ya, dia pernah nyakitin kamu,
pernah ngecewain kamu ya. Dia mungkin pernah melakukan apa gitu ya sama kamu. Jadi kamu ya kecewa sih sama orang ini gitu. Nah, dia tuh ngerasa kalau misalnya nih aku menjauh, kalau misalnya aku jual mahal, aku cuek lah, aku nggak usah peduli sama kamu, aku bertingkah gitu. Ya paling ntar kamu nyariin aku, paling ntar kamu yang kejar-kejar aku, paling kamu yang kehilangan aku. Tapi ternyata, wah, dia yang kehilangan kamu, ya. Ya aku kehilangan kamu. Dan itu kayak shocking moment gitu loh, kayak momen yang bikin dia shock gitu. Kok bisa ya aku jadi kayak kecarian kamu, kehilangan kamu. Ya sedih gitu ya, nggak ngelihat kamu di WhatsApp aku lagi, nggak ada chatting dengan kamu, ya sedih sebenarnya. Dan ini bisa aja ada orang yang pernah kamu berikan perhatian, kamu pernah baik sama dia, mungkin pernah kamu tolong juga atau apa ya. Jadi orang ini ngerasa dia bisa gitu ya, baik-baik aja tanpa kamu. Tapi ternyata dia berantakan ya, dia kacau balau gitu. Kacau balau banget. Bahkan di sini kadang dia marah sama kamu, kadang dia kesel, jengkel gitu ya. Kenapa ya kamu tuh nggak nyariin saya lagi? Kenapa ya lu nggak ngejar-ngejar gue? Emang dia siapa gitu ya? Jadi ya, ada yang gitu sih kak. So dia benar-benar kehilangan arah ya. Yang dia rasa dia bisa lupa, bisa move on sama kamu, ternyata nggak segampang itu ya. Ternyata ya sakit banget sebenarnya, nggak ada kamu. Terus aku ngerasa di sini orang ini ya, dia ini mungkin toxic ya. Soalnya aku ngerasain ini ada energi negatif banget ya. Ada energi narsistik gitu loh. Dia kayak narsis, seolah-olah kayak dia jago gitu ya, dia hebat. Dia kayak ngerasa ya paling kamu yang nggak bahagia kalau nggak sama aku, paling kamu yang bakalan hancur, atau ya paling kamu yang patah hati kalau nggak sama aku. Dia rasa gitu. Atau ya menurut dia banyak yang lebih dari kamu, ada yang lebih dari kamu ya, lebih apa gitu ya, ada menurut dia, atau dia ada yang lain. Tapi di sini aku ngerasanya ya kamu kan dituntun terus ya oleh semesta, kamu ke arah yang spiritual. Apalagi kalau kamu lihat tarot, kamu kan jadi tahu nih ya, pengembangan diri, kamu jadi tahu bagaimana menemukan tujuan hidupmu. Ya kamu jadinya kayak ya bodo amat gitu sama dia. Kamu jadi kayak ya udah kali, sekarang udah saatnya saya mencintai diri saya, udah saatnya saya sayangi diri saya ya. Kamu mungkin ngerasa udah saatnya ya menyayangi diri sendiri biar dihargai gitu. Ya kamunya jadinya ya udah, lepaskan, ikhlaskan. Jadi kamu kayak silent gitu loh. Kamu bisa dibilang pasif juga. Jadi kalau misalnya kamu sibuk nih cari pencerahan, lihat tarot, nah dia kadang ngerasa kamu tuh ngapain gitu ya kalau kamu pasif. Kan dia belum tentu tahu kamu lihat tarot gitu. Jadi ya ini teruntuk kalian yang bener-bener dia tuh ngerasa terheran-heran kalau kamu pasif, kalau kamu tuh sosmednya sepi ya. Kalau sosmed kamu sepi tuh ya kamu ngapain ya gitu, kamu kok nggak nyariin saya gitu. Tapi ternyata dia mau netting lagi nih, berpikir negatif. Ah paling kamu merana, paling kamu tuh hancur hati kamu, paling kamu tuh males keluar kamar, kamu males membuka diri karena ya kamu pasti sakit banget kan kehilangan aku. Nah dia ngerasa gitu. Tapi ternyata kamu bertumbuh ya. Kadang dia kayak semacam ngedapetin petunjuk ya dari semesta. Entah tiba-tiba dia dapat dari intuisinya, dia ngerasa kok feeling aku ya, kok kata hati aku ngerasa kayaknya hidup kamu sekarang udah bebas, udah lepas. Kamu kayaknya udah ngerasa freedom tanpa aku nggak nyusahin kamu lagi. Kayaknya kamu sekarang udah maju berkembang ya. Kayaknya kamu udah bahagia ya. Kamu bahagia ya sama yang lain. Nah, akhirnya dia kepoin kamu nih. Dia sibuk stalking kamu gitu. Ini bisa dia ya, bisa temanmu, keluargamu, atau saudaramu, siapapun. Jadi ya yang aku bilang tadi itu bisa loh beberapa orang ya. Jadi ya laris sih kamu ya. And then ya dia tuh kan aku katakan tadi ada yang ngebatin sama kamu ya, yang punya koneksi mirror itu spiritual ya.
eh aku ngerasanya kalian ini kan ada di koneksi yang sama. Jadi dia tuh bisa kan mengirim pesan batin sama kamu. Nah, kadang dia tuh kalau kehilangan kamu, dia berkata-kata di dalam hatinya, kamu jangan bahagialah sama yang lain, atau ya, kamu jangan sama yang lain. Kamu ingatlah sama saya gitu, atau kamu jangan disentuh orang lain ya. Nah, dia mau tuh berkata-kata di dalam hatinya. Kalau bisa kamu jangan disentuh sama yang lain, jangan diapa-apain sama yang lain. Ya aku sedih lah kalau itu terjadi. Makanya kamu ketika berhadapan dengan yang lain, ya kamu kan bisa jadi kayak teringat dia, atau kamu jadi kontak batin sama dia. Jadi kayak ada energi kamu tuh kasihan. Ya gimana ya, mau buka hati ke yang lain tapi masih sayang sama yang ini gitu. Itu sih maksudnya. Jadi ini tuh ada kaitannya juga sih dengan yang ini. Nah, jadi ini ada juga yang udah aku shuffle ya, biar cepat. Ini tuh tentang intuisi kamu, ya. Kamu tuh orang yang punya intuisi tajam, atau intuisi kamu memang semakin tajam karena ya kamu sudah spiritual, ya. Semakin spiritual kamu, eh spiritualitas kamu tuh memicu intuisi kamu semakin kuat. Jadi ya, aku ngerasanya ada yang iri, ada yang cemburu sama kamu karena kamu tuh punya intuisi yang sebagus itu, ya. Mungkin kamu orangnya peka, perasa, penyayang, kamu menjaga perasaan orang. Ya, jadinya siapa sih yang nggak baper sama kamu? Siapa sih yang nggak terbawa perasaan sama kamu? Jadi suka sama kamu, gemoy kan? Dan aku ngerasanya apa ya? Di sini kan ada yang suka, tapi ada juga yang nggak suka ya. Dalam artian yang iri sama kamu. Ini bisa siapa aja ya. Sebenarnya apa yang pernah kamu katakan, apa yang pernah kamu lakukan, itu pernah dianggap sebelah mata oleh dia atau mereka atau siapa ini gitu. Jadi kadang ada yang rasa kamu tuh sulit berkembang, kamu akan susah maju gitu. Ada sih yang sepele gitu kak, ada yang meremehkan begitu. Tapi mereka ini lucunya ya, tetap aja memperhatikan kamu gitu, mengikuti perkembangan hidup kamu, mencari tahu kamu. Jadi kalau kamu sosial mediamu sepi ya, ya itu mereka langsung kebakaran jenggot gitu, langsung panik gitu. Kok sepi ya? Pengen tahu info tentang kamu, sudah seberhasil apa kamu. Jangan-jangan kamu tuh udah sukses gitu, atau ya kepo aja. Kalau beneran kamu jadi sukses gimana ya? Padahal kan saya pernah nih meremehkan kamu. Nah, ada yang takut gitu loh. Jangan sampai nih kamu sukses, jangan sampai kamu berhasil. Ini bisa temenmu, mantan, saudara atau siapa. Ada yang kayak nggak terima gitu. Jadi taunya hanya menjatuhkan kamu, berharap hidup kamu tuh lebih rendah daripada mereka. Padahal ya sebenarnya hidup kamu kalau secara spiritual ya, kamu udah lebih maju daripada mereka. Gitu. Jadi ya ada sini yang ngerasa kamu tuh misterius sekarang. Apalagi kalau kamu nggak terlalu main media sosial ya. Kalau kamu nggak terlalu membuka diri di sosmed, ada yang panik. Gimana ya mau cari tahu tentang kamu? Nggak semua bisa kami tahu tentang kamu di sosmed gitu. Kalau kamu kan enak, pengen tahu sih ini tinggal buka tarot. Oh begini energinya. Energi kan nggak bisa bohong gitu ya. Nah kalau mereka mau cari tahu tentang kamu kemana gitu. Kecuali datang ke uka-uka gitu ya, ke dukun. Nah itu ada yang udah kayak benar-benar obsesi banget itu, pengen tahu segala sesuatu tentang kamu. Ya beberapa tentang magic, ada sih yang kayak gitu. Jadi ada sih kayak orang yang menganggap kamu tuh aneh. Misalnya aneh dalam artian entah apa ya yang pernah kamu lakukan di dalam kesendirian. Meskipun kamu tuh sebenarnya nonton tarot gitu ya. Tapi ada yang ngerasa kamu tuh aneh. Kamu tuh kayak ya benar-benar dianggap sebelah mata oleh mereka gitu. Ya tapi ternyata kan diam-diam kamu tuh bertumbuh gitu. Ternyata diam-diam jiwa kamu tuh terbangun secara spiritual.
ya kamu udah lebih maju secara spiritual daripada dia, daripada mereka. So ya, ini aku ngerasanya mungkin apa yang pernah kamu katakan juga ya. Misalnya kamu kalau mau bicara, kalau misalnya kamu mau ngomong sesuatu secara langsung atau di sosial media, mungkin ada juga yang jadinya ngejudge kamu tuh aneh. Kamu ngapain ya ngomong gini, atau ngapain kamu posting begini di sosmed gitu. Tapi entah kenapa mereka tuh penasaran gitu, kayak orang yang, ih kamu tuh jangan-jangan udah kayak gimana ya, jangan-jangan kamu udah lebih hebat ya, kamu kayaknya lebih jadi diri sendiri, kamu kayaknya bahagia banget ya sekarang. Nah itu kan ada yang iri, padahal kamu tuh berkembangnya, majunya secara spiritual loh, belum tentang hal lain gitu. Secara spiritual gitu aja mereka langsung ngerasa iri gitu, langsung jealous, cemburu sama kamu. Tapi ada juga di sini yang ngerasa ke-trigger ya, ngerasa kayak tersindir, atau ya dengan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, itu kayak menyadarkan dia atau mereka supaya berubah menjadi lebih baik. Jadi ya di sini aku ngerasa kamu ada dealing sama orang yang playing victim gitu. Dia lebih kayak ngorek-ngorek kesalahan kamu, keburukan kamu. Tapi ada yang nanti pada akhirnya dia introspeksi diri. Pada akhirnya ada nanti yang kayak mereka koreksi dirinya. Bahwasanya ya ternyata kamu tuh cahaya. Harusnya cahaya seperti kamu itu ya bersinar pada waktunya gitu. Jadi ya mereka ngerasa sih bahwasanya ya mereka yang gelap gitu, mereka yang kacau, mereka yang kayak benar-benar belum ada apa-apanya dibanding kamu secara spiritual gitu. So aku ngelihat juga ada di sini yang punya semacam rasa yang menggebu-gebu, yang tadinya punya perasaan biasa aja sama kamu, jadinya kayak salut sama kamu, jadinya kayak ngerasa kamu tuh banyak berubah, kamu tuh hidup kamu udah nggak ada drama, jadi ya pengen nih kembali sama kamu. Ada yang jadinya tuh yang tadinya perasaan biasa aja, jadinya suka banget, cinta banget, menggebu-gebu banget sama kamu. Jadinya ada yang berhasrat ya, bergairah sama kamu. Dan di sini aku ngerasanya juga ya, misalnya nih ada seseorang yang cemburu sama kamu. Ini ada yang karena cinta, karena sayang, dan karena obsesi sama kamu. Dia tuh takut kehilangan kamu, atau takut kamu benar-benar lepas dari dia gitu ya. Meskipun kalian ini nggak bersama juga, tapi dia kayak berharap kamu tuh dan dia bisa kembali atau bisa bersatu gitu. Nah sebelum bersatu ini dia ngerasa kayak, ya kalau bisa kamu jangan lama-lama kalau kamu ke yang lain, atau ya kalau bisa juga kamu jangan ke yang lain gitu. Tapi dianya di sana gimana gitu kan. Jadi ya ada yang so obsesi itu sama kamu, ngerasa ya kamu jangan sampailah disentuh orang lain, kamu jangan sampai ada hubungan spesial dengan yang lain. Bahkan di sini ada yang jadinya dia berharap kamu tuh kalau dengan yang lain nggak langgeng gitu, nggak lama. Itu ada yang seperti itu. Tapi ini bisa vice versa ya, bisa kebalik, bisa juga kondisinya ya dia kalau ke yang lain dia sulit langgeng gitu, dia sulit bertahan lama dengan yang lain. Bahkan di sini ada yang ngerasa ujungnya takdir dia itu bakalan ke kamu. Ya dia merasa aja pelabuhan terakhirnya ya ujungnya adalah kamu gitu. Jadi ya selalu kepo lah, selalu penasaran sama kamu, selalu kayak memperhatikan kamu. Jangan sampai kamu tuh gimana-gimana dan bikin aku cemburu. Ya aku kan takut kehilangan kamu. Dia rasa gitu. Kita lihat lagi ya. Oke. Nah, di sini ada kok sebenarnya yang benar-benar sayang, benar-benar cinta. Tapi caranya dia itu salah, ya. Kita kan kalau mencintai itu banyak caranya. Cara yang dia gunakan ini mungkin lebih ke arah yang energinya toxic gitu ya, energinya negatif. Jadi ya lucu aja. Kenapa memantau terus? Kenapa nggak berjuang gitu? Makanya dia tuh kadang merenung ya. Semua ini sebenarnya banyak masalah dari diriku sendiri. Memang ada masalah dalam diriku sendiri. Aku ya cenderung kayak orang yang aneh gitu ya. Aku menginginkan kamu,
takut kehilangan kamu, tapi kok sulit aku berjuang buat kamu. Beberapa dari mereka ya sulit mengambil keputusan, mau fokus kemana, mau memilih yang mana gitu. Ada yang bingung di sini. Dan aku ngerasanya apa ya, dia tuh benar-benar berharap semoga suatu saat nanti dia bisa merobohkan segala benteng yang membuat dia tuh takut, nggak berani menuju kamu, ya. Ada kok yang ngerasa kayak, ya suatu saat aku akan runtuhkan ya egoku ini. Aku nggak akan gengsi lagi. Atau ya mungkin dia ngerasa suatu saat aku pasti bisa menemukan jati diriku. Kalau memang kamu adalah kebahagiaan aku, ya aku berjuangnya ke kamu. Ada yang seperti itu. Dan di sini aku ngelihat ada juga ya pesan semesta lagi tentang apapun situasi, kondisi di hidup kamu, mau ada yang iri, cemburu, takut kehilangan. Nah, di sini dibilang tetaplah menjadi orang baik ya. Kalau kamu memang orang baik, tetaplah baik gitu. Ubah pola pikir, ubah mindset kamu ya. Kalau ada yang iri, cemburu, takut kehilangan, ya mending kamu bersikap positif aja ya. Bersikap positif dalam artian ya kamu mendoakan yang terbaik lah buat mereka, supaya mereka itu nggak ngurusin hidup kamu aja, supaya mereka ngurusin hidupnya mereka juga gitu. Dan di sini aku rasa memang orang seperti kamu yang udah banyak bercucuran air mata, bercucuran keringat, udah banyak rasa kecewa, ya memang ada kok masanya kamu tuh akan bersinar, ada kok kamu masanya akan menjadi bintang. Jadi ya orang yang seperti kamu suatu saat akan diangkat derajatmu gitu ya. Jadi ya namanya hidup kan begitu, nggak selamanya kamu tuh di bawah, ditindas. Ada kok masanya kamu tuh harus dipuji, diagungkan gitu ya. Jadi mereka yang seperti ini ya, yang songong, yang angkuh, yang egois ya, pada akhirnya ujungnya akan mengakui bahwasanya kamu tuh salah satu dari orang-orang yang terbaik gitu. Oke. So, nah aku kasih ciri ya. Sini huruf dulu ya. Bisa huruf di namanya kamu, nama dia, mereka, atau siapa ya. Ini ada huruf U, ada H, ada I, G, D, ada Q, M, B, S, ada T, C, Y, R, K, N, O, W, dan ini ada F ya. Oke, sebelum ini aku kasih angka dulu ya. Entah kaitan kamu, dia, mereka, atau siapa. Ini ya. Tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa ya. Nomor rumah, nomor kantor, berapa bersaudara. Atau spesial ya bulannya. Kayak ini nih, 5. Mungkin ada tanggal 5 spesial. Atau bulan 5 spesial ya. Bulan Mei. Atau anak kelima. Atau ada yang 5 bersaudara. Ini ada angka 13 ya. Ada yang spesial di 13 ya. Ada angka 20, 12, ada angka 3, mungkin ada anak ketiga, 3 bersaudara, tanggal 3, bulan 3 tuh Maret ya. Mungkin terjadi sesuatu nanti atau sudah terjadi. Ini ada angka 2, mungkin spesial ya. Anak kedua, tanggal 2 atau bulan 2 ya, Februari. Atau ya 2 pilihan gitu. Ada angka 7 ya, bisa tanggal, bulan 7 ya, Juli itu. Berarti ada bulan September juga ya. Ini ada 9 bulan September, bisa tanggal spesial juga. Atau apa ya? Spesial 9. Ada angka 1 ya. Bisa bulan 1 Januari atau tanggal 1. Atau ya pengen jadi satu-satunya. Ada angka 11 ya. Ada tadi yang aku bilang mirror ya.
atau ini ada November, bisa juga 11 itu tanggal spesial. Ada angka 8 bisa tanggal, kalau ini bulan ini Agustus ya. Ada 4 ya, bisa tanggal atau 4 bersaudara atau bulan 4 ya. April ada 16, lalu ada 19 dan 17. Oke. Zodiak bisa kaitan kamu atau dia ya, atau mereka. Oke, ada Leo, Scorpio, Taurus, Aquarius, Cancer, Pisces, Libra, dan Virgo. Oke, and then, nah ini the last yang terakhir tempat ya. Bisa kaitan kamu atau kaitan dia, mereka yang iri, yang cemburu ya, takut kehilangan atau siapa. Ada Palu, Europe, Eropa, Thailand, Medan, Gorontalo, Palembang, Madiun, Bogor, Ambon, Aceh, Lombok, Dubai, Malang, Madura, Afrika, Klaten, Jogja, ada Banyuwangi, Indramayu, Probolinggo, Depok, Hong Kong, Bandung, Bekasi, Wonosobo, ada Jombang, Malaysia, Amerika, Sukabumi, kemudian ada Papua ya, Mojokerto, dan Kalimantan, sama Semarang. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.